ruang R004 dengan saya Nur Kordia Safitri dengan NIM A1D124112 dan saya Filia Metriana dengan NIM A1D124109. Saya Alia Nabila dengan NIM A1D124122. Saya Jiska Uktanesa dengan NIM A1D124110. Dan saya Jeffrey Alfiansa dengan NIM A1D124111. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai filsafat pendidikan, lebih spesifiknya yaitu filsafat pendidikan menurut seorang ahli yang bernama Socrates. Jadi, filsafat pendidikan Socrates menekankan pemikiran teoritis, pemeriksaan diri, dialog, dan pencarian kebajikan melalui pengetahuan. Ini adalah proses yang dinamis dan interaktif yang ditunjukkan pada pengembangan pribadi dan moral. Tujuan utama pendidikan Socrates adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis. Socrates percaya bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui latihan terus-menerus. Di sini bisa dilatih secara spesifik melalui pertanyaan dan dialog. Nah, metode ini yang dikenal sebagai metode Socrates, yaitu melibatkan mengajukan pertanyaan, serangkaian pertanyaan yang menyelidiki untuk merangsang pemikiran kritis dan untuk menerangi ide-ide. Socrates berpendapat bahwa dengan keterlibatan dalam bentuk pertanyaan ini, individu dapat mengungkapkan asumsi, pokok bahasan, dan tujuan. Di sini, tujuannya bukan untuk memberikan jawaban yang sudah jadi kepada siswa, melainkan untuk membekali mereka dengan alat untuk berpikir secara mandiri dan menantang keyakinan yang ada. Tujuan penting lain dari pendidikan menurut Socrates adalah pembinaan moral dan pemahaman etika. Bagi Socrates, pendidikan bukan hanya sekedar latihan intelektual, tetapi juga moral. Dia percaya bahwa pengetahuan dan kebajikan secara inheren terkait, dan bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk menumbuhkan karakter yang adil dan berbudi luhur. Pendidikan Socrates dengan demikian menempatkan penekanan kuat pada refleksi etika dan pengembangan pribadi integritas. Dimensi moral pendidikan juga bertujuan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berbudi luhur dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, pembelajaran seumur hidup merupakan landasan lain dari filsafat pendidikan Socrates. Socrates terkenal dengan pernyataannya, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa," yang menyoroti keyakinannya akan pentingnya kerendahan hati dan pengakuan atas ketidaktahuan diri sendiri. Pengakuan ini berfungsi sebagai katalisor untuk pembelajaran berkelanjutan dan pertumbuhan pribadi. Socrates mendorong murid-muridnya untuk mengadopsi sikap penyelidikan terus-menerus, menyadari bahwa pencarian pengetahuan adalah proses pendidikan yang sedang berlangsung. Nah, pendidikan dalam hal ini tidak terbatas pada pendidikan formal saja, tetapi merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Dengan menumbuhkan kecintaan terhadap pembelajaran dan apresiasi terhadap kompleksitas pengetahuan, pendidikan Socrates bertujuan untuk menciptakan individu yang tetap ingin tahu secara intelektual dan berpikiran terbuka sepanjang hidup mereka. Nah, selain tujuan-tujuan tadi, pendidikan Socrates juga menekankan pentingnya dialog dan komunitas. Socrates percaya bahwa pengetahuan paling baik dibangun melalui penyelidikan kolaboratif dan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan sosial. Metode Socrates sendiri adalah pada hakikatnya bersifat dialogis, mengandalkan pertukaran ide antar individu. Pendekatan ini menggarisbawahi nilai dan perspektif yang beragam dan pentingnya keterlibatan dengan orang lain dalam pencarian kebenaran. Dengan berpartisipasi dalam dialog,
Siswa belajar mendengarkan secara kritis, mengartikulasikan pemikiran mereka dengan jelas, dan terlibat dengan penuh rasa hormat terhadap sudut pandang yang berbeda. Lebih jauh lagi, pendidikan Sokrates bertujuan untuk memberdayakan individu agar menjadi aktif dan warga negara yang terlibat. Sokrates sangat peduli dengan kesejahteraan polis atau negara kota dan percaya bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Nah, kehidupan yang dia berpendapat bahwa warga negara berpendidikan baik sangat penting bagi demokrasi yang berfungsi pada kebaikan bersama, menumbuhkan pemikiran kritis, pemahaman etika, dan komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup. Pendidikan Sokrates bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang mampu berpikir dan bertanggung jawab, partisipasi dalam urusan publik. Nah, pendekatan Sokrates terhadap pendidikan juga menempatkan nilai tinggi pada pengetahuan diri. Sokrates melihat yang Sokrates menasihat yang terkenal, kenali dirimu sendiri. Nah, menunjukkan bahwa kesadaran diri adalah komponen yang paling penting dari kebijaksanaan. Melalui proses bertanya dan berdialog, siswa didorong untuk berefleksi dan pada keyakinan, motivasi, dan perilaku mereka sendiri. Aspek introspektif pendidikan ini bertujuan untuk membantu individu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan tempat mereka dalam dunia. Dengan menumbuhkan pengetahuan diri, pendidikan Sokrates berusaha memberdayakan individu untuk hidup kehidupan yang autentik dan bermakna. Perlu juga dicatat bahwa pendidikan Sokrates pada dasarnya bersifat inklusif dan egaliter. Sokrates meyakini bahwa kemampuan untuk berpikir dan mengejar kebenaran adalah sifat manusia yang universal, dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Praktiknya terlibat dalam dialog dengan berbagai status sosial atau latar belakang macam orang, mulai dari filsuf hingga masyarakat biasa. Warga negara mencerminkan komitmennya terhadap gagasan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang. Pendekatan inklusif ini bertujuan untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan menentang elitisme yang sering menjadi ciri sistem pendidikan tradisional. Singkatnya, tujuan pendidikan filsafat menurut Sokrates bersifat multifaset dan saling terkait erat. Hal ini mencangkup pengembangan keterampilan berpikir kritis, pembinaan pemahaman moral dan etika, dan dorongan pembelajaran seumur hidup. Pendidikan juga menekankan pentingnya dialog dan komunitas, pemberdayaan masyarakat individu untuk menjadi warga negara yang aktif, pengembangan pengetahuan diri, dan promosi inklusivitas. Nah, Sokrates telah berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan filsafat modern melalui beberapa aspek penting. Yang pertama itu ada metode dialektika. Sokrates dikenal karena metode dialektika yang melibatkan dialog dan tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menguji konsep moral dan menentang keyakinan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami dan mengembangkan pemikiran mereka sendiri. Aspek yang kedua yaitu etika dan moralitas. Sokrates menekankan pentingnya refleksi diri dan introspeksi dalam mencari keberadaan dan kebajikan. Pemikirannya tentang moralitas seperti konsep bahwa kejahatan dilakukan karena ketidaktahuan telah menjadi landasan bagi banyak sistem etika sejak zaman kuno hingga modern. Yang ketiga yaitu ada juga pembentukan karakter. Sokrates memandang pembentukan karakter yang baik sebagai tujuan utama pendidikan. Hal ini masih relevan hingga kini dan mampu membantu manusia dalam menghadapi dilema moral di zaman modern.
Yang keempat ada epistemologi, yaitu Socrates mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang pengetahuan dan kebenaran. Pemikirannya tentang epistemologi seperti the one thing I know is that I know nothing menunjukkan strategi untuk memperoleh pengetahuan melalui pemikiran dan refleksi. Baik, yang kelima adalah inspirasi filsafat modern. Modern pula. Pemikiran Socrates telah mempengaruhi banyak filsuf dan pemikir dalam sejarah, termasuk Friedrich Nietzsche yang mengambil inspirasi dari pendekatan Socrates terhadap pemikiran kritis dan refleksi diri. Dengan demikian, kontribusi Socrates dalam perkembangan filsafat modern sangat luas dan berpengaruh, terutama dalam bidang etika, epistemologi, dan metode dialektika. Itulah, ada aku kasih jawabannya tuh, kamu suka ya. Nah, apa sih prinsip dasar dari pendekatan Socrates terhadap pendidikan? Nah, jadi sini ada beberapa prinsip, yaitu satu, pengembangan berpikir kritis. Socrates menekankan pentingnya keterampilan berpikir kritis melalui metode bertanya yang mendalam, yang membantu individu menganalisis dan mengevaluasi ide secara menyeluruh. Kedua, di sini ada pembinaan moral dan etika. Pembinaan moral dan etika. Pendidikan menurut Socrates tidak hanya berkisar pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang baik dan budi luhur, berfokus pada integritas dan nilai-nilai etika. Untuk yang ketiga itu ada pembelajaran seumur hidup. Socrates memandang pendidikan sebagai proses berkelanjutan yang berlangsung sepanjang hidup, di mana individu terus-menerus harus belajar dan berkembang. Nah, yang terakhir, poin terakhir itu adalah keterlibatan sosial dan dialog. Nah, Socrates percaya bahwa pendidikan yang efektif melibatkan dialog dan interaksi sosial, di mana individu belajar dan perspektif orang lain dan berkontribusi pada komunitas. Gimana? Nah, bagaimana sih metode Socrates berfungsi dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis menurut pandangannya? Nah, yang pertama yaitu bisa dengan pertanyaan terbuka. Metode Socrates menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang pemikiran dalam, membantu siswa mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan memahami isu secara lebih komprehensif. Oh, baik. Izin menambahkan, yang poin kedua itu adalah menggali asumsi. Nah, dengan bertanya, Socrates membantu siswa mengidentifikasi dan menguji asumsi yang mendasari keyakinan mereka. Nah, sehingga mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis. Nah, untuk fungsi yang ketiga itu menerangi kontradiksi. Metode ini mengungkapkan kontradiksi dalam pemikiran siswa yang memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali dan memperbaiki ide-ide mereka. Baik, yang keempat adalah fokus pada proses bukan hasil. Socrates lebih fokus pada proses berpikir daripada hasil akhir, mendorong siswa untuk terlibat dalam pencarian pengetahuan dan mengembangkan keterampilan berpikir yang mandiri. Bisa. Ada untuk pertanyaan ketiga, siapa yang ngasih pertanyaan? Lanjutkan kenapa nanti pembagian materi kita diskusi. Aku lagi. Nah, apa sih hubungan antara pengetahuan dan kebajikan dalam filsafat pendidikan Socrates? Yang pertama, ada pengetahuan sebagai kebajikan. Socrates berpendapat bahwa pengetahuan dan kebajikan tidak dapat dipisahkan. Pemahaman yang benar tentang dunia harus mencakup nilai-nilai moral yang baik. Nah, yang kedua di sini ada kebajikan sebagai tujuan pendidikan. Pendidikan Socrates bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga berbudi luhur dengan penekanan pada karakter moral. Nah, yang ketiga itu adalah pengetahuan membentuk karakter.
Socrates percaya bahwa pengetahuan yang mendalam tentang apa yang benar dan baik akan membentuk karakter seseorang dan mendorong mereka untuk bertindak secara etis. Dan selanjutnya, tindakan berbasis pengetahuan. Menurut Socrates, tindakan yang benar berasal dari pengetahuan yang benar. Dengan demikian, pendidikan harus menghasilkan individu yang mampu mengimplementasikan pengetahuan mereka dalam tindakan yang berbudi luhur. Nah, izin bertanya, ini ada satu pertanyaan. Mengapa Socrates menekankan pentingnya pembelajaran seumur hidup dalam pendidikan? Nah, yang pertama itu karena untuk kerendahan hati. Socrates menekankan pentingnya kerendahan hati dan pengakuan atas ketidaktahuan diri sendiri sebagai dasar untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, izin menjawab perubahan dan adaptasi. Socrates memahami bahwa dunia dan pemahaman kita tentangnya terus berubah, sehingga pendidikan harus beradaptasi dan tetap relevan sepanjang hidup. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan nih. Bagaimana Socrates melihat peran dan dialog dan komunitas dalam proses pendidikan? Nah, di sini bisa kita tes dengan dialog sebagai alat pembelajaran. Socrates percaya bahwa dialog adalah alat utama untuk memperoleh pengetahuan, memungkinkan pertukaran ide dan perspektif yang memperkaya pemahaman. Yang kedua ada keterlibatan komunitas. Socrates menganggap bahwa pendidikan harus melibatkan keterlibatan dengan komunitas dan berbagai perspektif, memperkuat rasa terhubungan sosial dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita bahas tentang material. Yang kita bahas tadi itu kita bahas lagi. Ada yang minta Bapak bilang apa saja tadi tak? Oh, itu Bapaknya masih penting. Yang mana? Jadi pada hakikatnya itu tuh pendidikan Socrates ini nih bisa dilakukan dengan interaksi lebih dari satu orang. Mustahil kalau kita ngerjakannya satu. Karena di sini juga ada sifatnya, pendidikan Socrates pada dasarnya bersifat inklusif dan egaliter. Nah, maksudnya inklusif itu dia tuh sikap yang bisa memahami sudut pandang orang lain. Otomatis kalau kita mau belajar ini nih, kita nih harus seolah-olah kayak mana kalau kita tuh di posisi dia. Nggak bisa kita melihat dari sudut pandang kita sendiri. Di sini juga nanti bakal bersifat egaliter, yaitu sifat yang menandakan persamaan derajat atau kesetaraan di antara manusia. Nah, di sini bisa kita lihat kalau pendidikan Socrates ini sejatinya tidak melihat tinggi atau rendahnya derajat seseorang tersebut. Dari sekian banyaknya tujuan pendidikan dari Socrates ini, kayaknya saya lebih tertarik pada pembinaan moral dan pemahaman etika. Iya. Kenapa? Kenapa? Karena di sini nih kayak dia itu tuh memang dituntut untuk melakukan pembimbingan, bukan cuma pengarahan secara materi gitu loh. Dia kan kalau ngomongin moral sama etika kan berarti pembinaan ini nih pasti tingkah laku gitu kan. Ya, memang dia tuh di luar dari penerangan. Jadi nanti kembali lagi ke kita calon guru, gimana sih bisa nggak kita menerapkan pendidikan Socrates ini kepada anak-anak didik kita kelak?
bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Insya Insya Allah Allah pasti bisa. Kalau menurut aku poin-poin yang penting yang tadi itu aku lebih suka ke yang metode Socrates. Nah, metode dia itu menggunakan serangkaian pertanyaan untuk merangsang pemikiran kritis dan memperdalam pemahaman. Tujuan utamanya untuk mengungkap asumsi dan bukan untuk memberikan jawaban siap pakai. Jadi dia tuh kayak menyuruh siswanya untuk berpikir kritis, lebih kritis daripada Sang guru. iya. Karena ketika kita hanya diberikan satu jawaban saja, kita tidak berpikir kritis. Karena pasti nanti tuh bakal berpatokan sama satu jawaban tersebut gitu kan. Iya. Dia nggak berkembang. Jadi inti dan tujuan dari pandangan Socrates ini pengembangan pemikiran kritis, seterusnya pembinaan pemahaman moral dan etika, dan dorongan untuk hidup berdampingan secara sosial. Berarti dia menekankan bahwa bagaimana cara kita harus berpikir disertai dengan moral dan etika, seterusnya bagaimana kita hidup sesama masyarakat individu, masyarakat lainnya untuk bisa bersosial. Jadi berpendidikan, bermoral dan beretika di tengah lingkungan masyarakat. Jadi itu lebih ke interaksi antar individu gitu. Ya. Ya, interaksi dengan individu, bagaimana cara kita berinteraksi dengan individu, dengan masyarakat, seterusnya bagaimana kita untuk pengembangan pemikiran di tengah masyarakat dan bersosial, bagaimana kita memahami tentang moral dan etika. Nah, untuk pemahaman mengenai moral dan etika ini kayaknya saya lebih tertarik dengan pengenalan untuk diri sendiri dulu deh. Jadi ada kan? Ada. Di mana dia itu harus paham dengan diri sendiri. Potongan diri sendiri dan inklusivitas. Socrates menekankan pentingnya pengetahuan diri dan inklusivitas dalam pendidikan dengan kenali dirimu sendiri. Socrates mengajarkan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci kebijaksanaan dan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Nanti kembali ke pertanyaan, gimana sih kita membentuk karakter anak agar dia tuh paham sama kepribadian dia sendiri? Pasti jawabannya tidak jauh-jauh dari pendekatan kita dengan anak murid tersebut gitu kan? Ya. Kalau menurut Bapak, pendidikan itu memanglah sangat penting, apalagi untuk anak usia Udah. dini, Sekolah dasar lah. sekolah dasar. Nah, contohnya yang kata Bapak bilang tadi seperti di Cina, mereka dari awal sudah diajarkan untuk berbagai macam hal seperti pekerjaan ringan seperti sapu, menyapu, terus bengkel dan lain-lain. Jadi mereka tuh setelah udah dewasa mereka punya skill dan bisa untuk bekerja. Jadi dia itu memang dari kecil tuh dibentuk dulu pembentukan skill gitu kan. Dia tidak ke materi secara rata gitu loh. Dia lebih ke praktek. Habis itu dia tuh lebih ke mendalami khusus. Dia itu berkembangnya di mana? Ya, dia juga tidak berfokus pada kayak kalau di Indonesia sendiri kan kita lebih berfokus pada mata pelajaran yang sudah diberi. Kalau mereka itu lebih berfokus pada mata pelajaran dan juga skill mereka. Menurut kalian bisa nggak pendidikan seperti yang di Cina itu diterapkan di Indonesia? Ya tergantung kurikulum di suatu negara sih.
tergantung kurikulum, tergantung pemerintah, tergantung pola pikir, perkembangan lingkungan yang mau dituju itu juga. Kira-kira kalau pengajaran seperti yang di sekolah-sekolah Cina diajarkan di Indonesia, apa dampaknya yang didapat untuk siswa? Ya sudah pasti siswa bakal lebih berpikir secara kritis, itu sudah pasti dalam setiap menyelesaikan masalah. Contohnya ini contoh kecil nih, kehilangan barang. Biasanya kan kalau kehilangan barang menuduh teman-teman. Kalau seseorang yang berpikir kritis, dia pasti menanyakan dahulu, nggak menuduh. Dia mencari kebenaran dulu gitu kan. Mencari bukti-bukti. Itu contoh paling simpel. Apa tadi bilang apa ya? Lupa. Tentang apa tuh bapak tadi bahasnya? Tentang Sekolah di akademia. bukan. Yang itu nah yang bapak tuh ngasih pertanyaan nanti kita jawab sekok-sekok gitu. Oh, cinta kebenaran. Apa yang bukti tingkah laku kita mencintai kebenaran gitu kan. Salah satu jawabannya tadi apa? Yang bagus ada nggak bapak tuh bilang? Menggali informasi sampai kita tuh ketemu buktinya. Dari informasi lebih dalam sampai ada bukti-buktinya. Jadi bukti itu yang menjelaskan informasi yang kita dapat itu tuh benar atau tidak. Terus apa lagi tadi? Hidup baik. Apa? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik menurut setiap orang. Dimana tadi ada salah satu jawaban bermanfaat untuk orang lain. Ya apa bahasa lupa. Kun fayakun. Kun fayakun Saya yang tuh. jawabnya tadi. Iya. Itu refleks sumpah lah. Bapaknya langsung nunjuk. Hah, aku udah ada terlintas apapun di pikiran, dan aku ngantuk. Jadi aku jawab asal. Jadi bapak bangunnya Fun fact ya Pak. Fun fact. Ternyata fun fact Pak. Saya tadi ngantuk. Membawa berkah. Bapak langsung nunjuk dan saya refleks bilangin. yang kau bilang tadi dibenerin sama bapak itu apa? Hah? Yang kau Belajar. bilang. Belajar. Itu tuh tentang apa pertanyaannya? Itu kan kesimpulan dari macam Apa tuh? Kata lain dari ngumpulin data di sini. Apa? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi, menganalisis, Menelaah. menelaah itu tuh kalau disatukan menjadi belajar. Belajar. Inti dari segala inti, pandangan dari Sokrates juga intinya belajar. Tuh. Nah, apa sih fungsi kita belajar? Untuk menambah pengetahuan. Nah, untuk kalau bapak tadi apa? Fungsi kita belajar, tujuan kita belajar. Habis dapat ilmu, Dari kerja. Cari kerja, habis cari kerja. menghasilkan duit. Jadi intinya tuh belajar untuk Uang. biar dapat uang. Biar dapat uang. Setengah jam lagi di sini. Ya, lewat 27 tadi kita mulainya. Sudah 29. Apa? Apa? Bapak kita biasa nggak kita ngobrol-ngobrol. Mending masak mie. Di sini kami akan membuat metode yang membuat es cekek. Oh bukan, salah woy. Salah kira ini. Iya, aku mau bawa BK juga. Nama aku masih ada di situ. Bisa aku belajar. 5 aku udah keluar. 5 aku keluar di sini. Aku kan heran. UKT kok banyak? Tahu, tapi ini udah keluar. Aku kan baru UKT dulu baru ini keluar. Elitisme. Dia tuh belum bayar NIM, belum bayar UKT, aku cuma bayar duit pendaftaran. Ya tapi di, aku keluar. tapi di pendaftaran itu berapa Aku bertanya? kan dapat juga tuh gaji kaos, gaji kaos BK. Katanya
ambil lah kakak. Ya. Di mata-mata tuh aku juga ya. Nah, ayo lanjut dengan pertanyaan. Ya, habis waktunya lanjut pertanyaan deh, yang baru pikirin yang paling terakhir. Tentukan. Ya, ya. Udah ada contohnya Pertanyaan juga satu tuh. deh. Ya, satu orang yang jawab. Yang jawab. Satu pertanyaan itu satu orang yang jawab. Pertanyaan nomor 8. Nah, jadi gimana sih bagaimana Socrates menjelaskan perbedaan antara pengetahuan dan opini dalam konteks pendidikan? Bisa dibantu jawab teman-teman saya yang saya sayangi. Jawab termasuk disayangi. Nomor satu, jawab nomor satu semuanya. No. Oke, aku searching dulu ya. Ini sinyal aku nge-lag nih. Kayak Rizka. Tadi bagaimana pertanyaannya, Pil? Bagaimana Socrates menjelaskan perbedaan antara pengetahuan dan opini dalam konteks pendidikan? Nah, untuk jawabannya bisa menurut pendapat ya. Ya, Yang silakan. pertama itu pengetahuan sebagai kepastian. Pasti. Membedakan pengetahuan dari opini dengan menunjukkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari argumentasi. Contohnya dalam diskusi tentang keadilan, kita akan menganalisis berbagai argumen tentang apa yang membuat tindakan adil dan mengandalkan argumen yang rasional untuk menentukan pengetahuan tentang keadilan, bukan hanya pendapat pribadi. Nah, ini menambahkan yang poin kedua itu adalah opini sebagai persepsi subjektif. Nah, opini bisa jadi bersifat subjektif dan tidak selalu berdasarkan pada fakta yang dapat diuji. Nah, contohnya jika seseorang berpendapat bahwa satu jenis musik lebih baik dari yang lain, itu bisa jadi hanya pendapat pribadi dan bukan pengetahuan universal tentang musik. Selanjutnya itu adalah metode dialektika untuk menguji opini. Nah, Socrates menggunakan metode bertanya untuk menguji kekuatan argumen. Contohnya, jika seorang siswa berpendapat bahwa kekayaan membuat orang bahagia, Socrates akan mengajukan pertanyaan yang menguji argumen tersebut, seperti apakah semua orang merasa bahagia dan apakah kekayaan selalu menjamin kebahagiaan? Tidak. Nah, poin selanjutnya yaitu tujuan pendidikan untuk mengubah opini menjadi pengetahuan. Nah, si Socrates ini bertujuan untuk membimbing siswa Berdiskusi atau membaca? dari opini tidak berdasar menuju pengetahuan yang lebih solid. Nah, contohnya dalam pembelajaran etika, Socrates mungkin membimbing siswa melalui diskusi untuk membedakan antara opini tentang apa yang benar dan pengetahuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang konsisten. Nah, saya ada satu pertanyaan nih. Apa peran introspeksi dalam pendidikan menurut Socrates? Dan bagaimana pula hal ini berkontribusi pada pengembangan diri siswa? Nah, yang pertama itu bisa dengan refleksi diri. Nah, Socrates mendorong siswa untuk merefleksikan pemikiran dan tindakan mereka. Nah, contohnya seorang siswa yang merasa cemas sebelum ujian dapat diajak untuk merenung tentang penyebab kecemasan tersebut dan bagaimana mereka dapat mengatasi ketidakpastian tersebut melalui refleksi diri. Nah, yang kedua itu bisa dengan kesadaran diri. Melalui introspeksi, siswa bisa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, contohnya seorang siswa yang merasa cemas, jika seorang siswa menyadari bahwa mereka memiliki kelemahan dalam berbicara,
Di depan umum, mereka bisa bekerja untuk mengembangkan keterampilan tersebut dengan latihan dan umpan balik. Nah, yang ketiga yaitu dengan kebijaksanaan melalui pengetahuan diri. Socrates berpendapat bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk kebijaksanaan. Contohnya, dalam proses belajar, siswa yang memahami nilai-nilai pribadi mereka dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi keputusan mereka akan lebih bijaksana dalam memilih karir atau jalan hidup. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan karakter. Introspeksi membantu siswa mengembangkan karakter. Contohnya, siswa yang merenungkan keputusan mereka dalam konflik antar teman dapat memperbaiki cara mereka berinteraksi dengan lebih etis dan adil. Nah, bagaimana sih Socrates memandang peran emosi dalam proses pendidikan dan pembelajaran? Nah, di sini bisa kita lihat poin pertama itu emosi sebagai bagian dari pengalaman manusia. Socrates mengakui bahwa emosi berperan dalam pembelajaran, tetapi menekankan pentingnya kontrol. Contoh, siswa yang merasa marah karena kritik dari guru dapat belajar untuk mengelola emosi tersebut dan mengambil pelajaran dari kritik dengan cara yang konstruktif. Nah, di sini juga ada pengendalian emosi untuk berpikir jernih. Socrates percaya pentingnya mengendalikan emosi agar tidak mengganggu pemikiran rasional. Contoh, jika seorang siswa merasa frustasi dengan materi pelajaran yang sulit, mereka dapat diajarkan untuk mengendalikan frustasi dan menggunakan strategi seperti istirahat atau meminta bantuan untuk memahami materi. Nah, yang ketiga ada emosi sebagai motivator. Emosi bisa memotivasi pembelajaran jika dikelola dengan baik. Contoh, rasa ingin tahu yang mendalam tentang suatu topik dapat mendorong siswa untuk melakukan riset tambahan dan belajar lebih banyak. Yang keempat, ada peran emosi dalam dialog. Dalam dialog, Socrates melihat bagaimana emosi mempengaruhi argumen. Contoh, jika siswa berargumen dengan penuh semangat tentang pandangan mereka, Socrates akan membantu mereka memisahkan argumen dari emosi untuk mencapai pemahaman yang lebih rasional. Tadi saya langsung aja yang tanya. Apa sih kontribusi pandangan Socrates terhadap pendidikan, teori-teori pendidikan modern? Nah, untuk jawabannya ada metode kritis. Socrates memperkenalkan metode bertanya yang mempengaruhi teori pendidikan modern. Yang kedua, ada pendidikan berbasis pada pengalaman. Prinsip Socrates bahwa pembelajaran aktif dan interaktif adalah kunci. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek di mana siswa terlibat langsung dalam kegiatan praktis mencerminkan pendekatan Socrates untuk belajar dari pengalaman. Yang ketiga, ada pentingnya moral dan etika. Pandangan Socrates tentang pentingnya moral dalam pendidikan mempengaruhi teori modern. Dan yang terakhir, ada pembelajaran seumur hidup. Konsep Socrates tentang pembelajaran seumur hidup ini diadopsi dalam teori pendidikan modern. Nah, bagaimana sih Socrates menggunakan teknik bertanya dalam menghadapi argumen atau pendapat yang berbeda dari siswa? Izin menjawab. Untuk poin pertama yaitu menggali dasar argumen. Nah, Socrates mengajukan pertanyaan untuk mendalami argumen siswa. Sebagai contoh, jika seseorang siswa berpendapat bahwa kebebasan individu selalu lebih penting daripada keamanan masyarakat, Socrates akan bertanya, apa argumen yang mendasari pandangan ini dan bagaimana kita bisa mengukur keseimbangan antara
kebebasan dan keamanan. Poin kedua yaitu membuka dialog. Teknik bertanya Socrates membuka ruang untuk dialog. Contohnya, dalam diskusi kelas, Socrates akan mendorong siswa untuk menjelaskan dan mempertahankan pandangan mereka dengan mengajukan pertanyaan seperti, mengapa kamu berpikir pandangan ini benar dan bagaimana kamu mendukungnya. Nah, poin ketiga yaitu mengidentifikasi kontradiksi. Socrates membantu mengidentifikasi kontradiksi dalam argumen. Contohnya, jika siswa mengatakan bahwa semua orang harus diperlakukan sama, tetapi kemudian mengajukan kebijakan yang mendiskriminasi kelompok tertentu, Socrates akan bertanya, bagaimana kebijakan ini sesuai dengan prinsip kesehatan, kesetaraan yang kamu sebutkan. Nah, poin terakhir yaitu mendorong refleksi. Socrates mendorong siswa untuk merefleksikan keyakinan mereka. Pada contohnya, jika seorang siswa menyatakan bahwa etika kerja keras adalah satu-satunya cara untuk sukses, Socrates akan bertanya, apa alasan dibalik pandangan ini dan bagaimana jika seseorang berhasil dengan cara yang berbeda. Kembali ke pembahasan materi Socrates. Kalian tahu nggak sih sebenarnya Socrates itu siapa sih? Socrates itu siapa sih? Pencetus definisi filsafat. Betul. Dia tuh termasuk Ya. ilmuwan apa enggak? Izin menjawab, Socrates adalah salah seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Dia hidup dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kelahirannya. Iya. Tadi Kelahirannya. ada dijelaskan sama Bapak. Dari 399 sampai 470. Dari 470 sampai 399 sebelum Nah, Masehi. pokoknya ujung-ujung 99. Iya, 470 sampai 399 sebelum Masehi. 399 sampai 400 lah. Tidak, Apa 370 sampai 499? 47 ke 99 berarti kan menceritakan Pokoknya Sebelum umurnya kita- 71. Iya. Umurnya 71 tahun. video kita ngambilnya sini 399 ke 71 0 1 1 1 7 1 4 70. Nah begitulah tapi Melihat di internet, banyak yang mengatakan itu Socrates mendapat hukuman mati. oh my god, Kenapa tuh? Hai. karena kepintaran. Ya. Dan Emang bisa gitu? dibilang Banyak Socrates ilmuwan. sangat dibenci di Athena, terutama karena ia secara teratur mempermalukan orang dengan membuat mereka tampak bodoh dan bingung. Gara-gara itu. Nah itu banyak ilmuwan. Ya banyak ilmuwan yang meninggal karena kepintaran. Jadi saya langsung besok. Terus Nggak boleh gitu juga sih. Jadi itu harus pintar. Apa ya? Kita kan ketika kita jadi masuk pelajaran agama sih sebenarnya. Kalau kita pintar kan, kita memberikan ilmu kepada orang-orang. Kita tuh bisa hidup dengan damai. Ketika kita meninggal, ilmu akan terus mengalir. Catat. apabila ilmunya Quotes. tuh diamalkan. Iya, sama yang Jadi amal kita jariah. ajarkan. Betul. Kecil-kecil. Ini salah satu Dan salah ternyata Socrates juga banyak mengeluarkan buku. Oh, buku apa aja? Oh, mau baca dong. Kami dari Universitas. Tidak bawa baju. Ya, kali bisa bawa baju ini kemarin. Nah ternyata ini gambaran. Nah, kan
Siapa? Ini wak besar. Weh. Bagus. Kok nyampe situ? Jadi kayak itu kan yang FC itu ya. Nah, dan ternyata ilmuwan Plato mengeluarkan buku yang berjudul Matinya Socrates. Wah. Magic. Oh berarti di dalam buku itu tertulis tentang Plato. Enggak lah, Socrates kan itu judulnya Kematian Socrates. Berarti yang buat kan memang Plato. Tapi dalam buku itu berarti tertulis gimana cara Socrates bisa mati. Kayak Nah, di sini dibilang Aristoteles, Socrates, Plato itu merupakan biografi filsuf Yunani yang paling berpengaruh. Jadi bukan Socrates saja, tetapi ada Aristoteles dan Plato. Luar biasa. pandangan-pandangan mereka terhadap pendidikan itu tuh sudah di luar pemikiran Manusia pada umumnya. Nah, contohnya aja kayak Socrates, dia hidup pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu saja dia sudah bisa berpikir sangat kritis dan bisa mengajarkan berbagai macam pengetahuan yang ada di dunia. Bagaimana cara hujan? Maaf Bapak ya, ini hujan. Nah, jadi dia tadi sifatnya itu kan bersifat inklusif tuh pendidikan Socrates ini. Jadi pendekatan inklusif ini bertujuan untuk mendemokratisasi pengetahuan dan menentang elitisme yang sering menjadi ciri sistem pendidikan tradisional. Nah, pertanyaan nih, yang dimaksud elitisme yang gimana sih? Elitisme. Bentar saya di buku. Bisa kita jadi topik ini. Elitisme, dia menantang suatu sistem elitisme. Nah, menurut buku yang saya baca nih, ini ada nih elitisme. Elitisme. Nah, yaitu ideologi yang menganggap bahwa ada pembagian kalangan berdasarkan kualitas, kecerdasan, dan keterampilan khusus. Nah, elitisme ini juga dapat Wah, maaf. Nah, elitisme ini juga dapat diartikan sebagai anggapan bahwa individu yang membentuk elit layak memperoleh pengaruh atau wewenang yang lebih besar. Nah, jadi secara langsung yang kaya sudah pasti berkuasa. Ini aku mau nambahin juga. Nah, untuk contoh Maaf Bapak, sini mau hujan Pak. nambahin juga. Nah, di sini untuk contoh elitisme dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, elitisme mungkin terlihat dalam sistem pendidikan yang memberikan akses Ya. kesempatan terbaik hanya kepada siswa dari latar belakang ekonomi tinggi atau institusi. Nah, jadi elitisme itu ternyata Maaf Bapak, di sini sudah ada badai. Maaf ya Bapak. Bapak, maaf. Kita belajar di mata Di sini ada badai. Ini bukan guru matematika Bapak. Maaf, di sini ada geruduk. Ada bagan. Maaf Bapak, maaf. Maaf Bapak, maaf. sampai dalam ya. Ini kalau nggak percaya Bapak nih. Mata pisang lah. Ini Bapak kalau nggak percaya sini mau hujan Bapak, sini mau hujan Bapak ya maaf. Nanti tambah di ending ya. Woi tolong woi, Diam, tetangga diam. Ayo, Pir. Aduh, kan nanti jawab. Bapak ya maaf ini sedang ada badai yang lebat ini. Maaf. Badai. Aku libur besok kalau badai. Mungkin di sini sinyalnya sedang gangguan Bapak. Mohon maaf. Kami masuk ke dalam ruangan Udah dulu, cukup. Bapak. Anu, Nah. apa namanya? Maaf Bapak, pindah ke Pindah lokasi. karena di luar cuaca sedang tidak baik. Halo, Kak. Itu tepsi apa biasa? Tepsi.
pinjam. Oh iya, tolong itu. Kak, tolong angkat Apa? jemuranku dulu Kak. Kami masih Tolong kotor. apa? Anu, Dipasangin sama kabelnya. Ya, biar aku jemput nanti. Udah hujan ya di situ. Pak, nanti kami tambahin Pak waktunya aman. Oh, oke, tangannya. Ah, tidak usah ya potongnya, bagus kok. Iya, lucu. Oke, terima kasih Tolong Kak. jagain kabelnya, Nanti aku sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener? Nah, dari angkat Ika. Oh no. Enggak bisa. Lanjut sini Pak. Ada tisu nggak? Ada. Ada di luar tadi tisunya. Ah, Jepti, Bapak. Ditandulin. Ini dijeda. Enggak usah. Lanjut. Nah, Sabar, belum ngumpul. Lanjut. Belum ngumpul. Lanjut. Siapa? Silakan, Nak. Iklan dulu. Bisa nyanyi. Kan, bisa nyanyi. Tidak balik. Kalau hujan tidak balik. enggak apa-apa di sini baik. Enteng cakap tidak siku ini. Nanti biar pantas. Kalau antar tak diantarnya, itu basah. Enggak salah dipasang. Aku bawa Mana dulu. cermin warna? Enggak ada aku cermin itu lah kecil. Ya Allah. Aku harus tunggu dia kalau bisa. Sini dikit aja. Kenapa Anda di sini? Bentar ya Pak, iklan dulu Pak. Gak usah tengok-tengok. Ya marah-marah atau apa? Benci aku tengok dia gini dionyo. Nah, itu. Maju lagi. Baik. Lagi. Ada apa? Nur. Nah, di sini ada rangkuman poin-poin. kurang anggotanya kurang. Nggak apa-apa. Nah, ada rangkuman poin-poin penting. Nah, yang pertama tuh dengan prinsip dasar pendidikan. Pendidikan menurut Socrates berfokus pada pengembangan keterampilan Permisi, berpikir Pak. kritis. Sepatu deh ini semua tolong. Aku juga. Pemahaman moral dan etika serta dorongan untuk pembelajaran hidup. Metode Socrates yaitu metode dialektika yang menggunakan serangkaian pertanyaan untuk merangsang pemikiran kritis dan memperdalam pemahaman. Tujuan utama adalah mengungkap asumsi dan kontradiksi, bukan memberikan jawaban yang siap pakai. Nah, yang ketiga yaitu pengetahuan dan kebajikan. Socrates percaya bahwa pengetahuan dan kebajikan saling terkait. Pendidikan harus menumbuhkan karakter yang adil dan berbudi luhur dengan penekanan pada refleksi etika dan integritas pribadi. Nah, yang keempat yaitu pembelajaran seumur hidup. Socrates menekankan pentingnya sikap kerendahan hati dan pengakuan akan ketidaktahuan diri sendiri sebagai dasar untuk pembelajaran berkelanjutan. Pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Jadi pendidikan itu tidak hanya setahun 2 tahun, tapi selama kita hidup sampai kita tidak bernyawa. Jadi begitu pula sifat belajar kita itu tuh bukan cuma sebatas sekolah saja, bukan sebatas perkuliahan saja, tapi sebatas kita hidup itulah. Ya, kamu bocor. Enggak. Ini Kalau misalnya ada kesana basah, enaknya pakai dinding. ini. Enggak pakai dinding ke sini. Udah komplit deh. 5 menit lagi. Ayo, basah. Oh, apa tuh namanya? Lapor. Udah, itu. Apa namanya tuh yang apa sih? Yang kata bapak tadi bilang lah. Yang ada yang hubungan antara berpikir dan Berbahasa. Betul. berbahasa.
bahasa dan berpikir. Nah, itu apa menurut kamu? Nah, hubungan Bahasa. berpikir dan bahasa. Bahasa dan berpikir. Hubungan antara bahasa dengan berpikir. Nah, kalau misalnya kita tuh di sini tuh berkeinginan untuk agar orang lain itu mengetahui pikiran kita, di sini memang mau tidak mau kita tuh menggunakan bahasa, mau itu secara lisan ataupun isyarat, kan gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya tuh memang untuk mengetahui pikiran orang tuh kita tuh harus berbahasa dulu, jadi orang itu paham gitu. Kalau pendapat teman-teman? Kalau aku begini, berpikir sama bahasa itu memang ada hubungan loh, tidak dapat dipisahkan. Berpikir cara penyampaiannya pasti dalam bentuk bahasa. Nah, itu kalau berbahasa tapi tidak berpikir cuma. Jadi ya kedua-duanya itu saling berhubungan. Jika kita memikirkan sesuatu, otomatis kita akan menyampaikannya dalam bentuk bahasa. Berpikir juga itu tuh dengan bahasa tuh hubungannya tuh emang sudah saling terikat dan tidak bisa dipisahkan. Kita sudah melekat pada bahasa itu sendiri. Contohnya juga kalau misalnya kita bahasa kan berbeda-beda, jadi pokoknya dengan bahasa itulah kita baru bisa berpikir. Tanpa bahasa kita tidak bisa berpikir. Iya, jadi berbahasa dan berpikir saling Berkaitan. dan berhubungan erat kayak aku tadi ya. Ups. Iklan dulu Pak. Tiga. Iya, tiga. Tiga. Tiga juga. Kamu, ya aku tak apa. Nah, intinya tuh hubungan pikiran dan bahasa itu melekat pada pikiran, dan pikiran itu merupakan fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jika tidak berpikir dan tidak berbahasa itu makanya itu merupakan orang gila, orang yang tidak berakal. Catat Kata-kata quotes. Quotes of the Tapi day. iya kok orang yang tidak berakal, orang yang tidak memiliki pemikiran dan bahasa itu merupakan orang gila. Kurang lebih seperti itu. Coba nggak sih kalian mikir kenapa ilmuwan kayak filsuf zaman dulu tuh kayak lebih pintar, pengetahuannya lebih luas dibandingkan sekarang? Karena kalau orang pintar itu sejatinya akan memfokuskan untuk mengupdate diri tanpa mempedulikan orang lain. Alasan filsuf zaman dulu itu kan ada beberapa yang tadi kayak dihukum mati ya. Nah, itu kan alasannya kan karena orang tidak suka tuh. Jadi sifat mereka itu tuh berani untuk berpendapat sendiri, berani untuk berdiri di atas kaki sendiri tanpa peduli omongan orang lain. Jadi kuncinya memang kalau ingin memperbaiki diri itu tuh ketepikan dulu pendapat orang lain, kedepankan pikiran kita. Tapi menurutku ada kemungkinan menurutku kemungkinan itu para filsuf atau ilmuwan terdahulu lebih pintar karena mereka ya berpikir kritis, terus pengembangan zaman dulu itu, pengetahuan zaman dulu itu tuh belum cukup luas, jadi mereka itu bisa berpikir kritis untuk pengetahuan yang belum ditemukan. Kalau sekarang kan pengetahuan itu sudah luas, sudah banyak ilmuwan juga. Kalau zaman dulu kan belum. Bagaimana kesimpulan? Nah, kita akan sampai di akhir video, yaitu kesimpulan dari diskusi kami pada kesempatan kali ini ialah tentang pandangan Socrates terhadap teori pendidikan hingga saat ini. Yang pertama, intinya itu tentang pengembangan pemikiran kritis, pembinaan moral dan etika, pembelajaran seumur hidup, dialog dan komunitas, pemberdayaan warga negara, dan pengetahuan diri dan inklusivitas. Ada yang ingin menambahkan?
Cukup. Cukup. Kasih Jadi pengetahuan dan pengetahuan diri itu seperti kenali diri sendiri. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita bisa mengembangkan pengetahuan atau skill-skill yang sebenarnya kita bisa. Nah, secara keseluruhan, filosofi pendidikan Socrates memberikan landasan untuk banyak praktik pendidikan modern dengan penekanan pada pemikiran kritis, pembinaan etika, pembelajaran berkelanjutan, dan dialog terbuka. Prinsip-prinsip ini terus menawarkan wawasan dan paduan berharga dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berintegritas, dan berdampak positif pada masyarakat. Nah, di sini cukup sekian diskusi tentang filsafat pendidikan, Pandangan Socrates. pandangan Socrates. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang telah menonton dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Maaf ya banyak Badainya. banyak Lebih dan kurang kami mohon maaf. ya.